Halo semuanya, bersama aku Wendy dan Rahma di IRpedia, a platform for IR enthusiasts. Pada video kali ini kita akan membahas isu terkini terkait kasus COVID-19 di India. Tidak dapat dipungkiri, COVID-19 masih menjadi tantangan besar bagi dunia internasional, tidak terkecuali bagi India. Kasus COVID-19 yang terjadi di India semakin mengalami lonjakan yang sangat drastis, dan oleh karenanya kami berusaha menelisik lebih lanjut permasalahan tersebut. Setidaknya terdapat 3 topik utama yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama terkait situasi dan kondisi terkini di India. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di India. Dan yang terakhir, respons dunia internasional terkait kasus tersebut. Namun teman-teman, video kali ini akan sedikit lebih berbeda dan spesial karena kami akan mendatangkan seorang narasumber dari India, yakni seorang mahasiswa untuk menyelisik lebih lanjut situasi dan kondisi terkini di India melalui perspektif beliau. Oleh karenanya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Kami juga ingin mengadakan giveaway di akhir video, maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk mengikuti giveaway-nya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. India saat ini menjadi negara dengan kasus COVID-19 harian tertinggi di dunia. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar ini sedang berada dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan dan krisis. Dilansir dari Reuters pada tanggal 1 Mei 2021, setidaknya terdapat 401.993 jiwa yang terinfeksi kasus COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam. 10 hari sebelumnya, kasus COVID-19 di India hanya mencapai 300.000 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan terhadap kasus COVID-19 di India. Tidak hanya itu, korban meninggal akibat COVID-19 di India mencapai 2.263 jiwa per harinya. Melonjaknya kasus COVID-19 berhasil membanjiri rumah sakit, kamar mayat hingga krematorium. Bahkan pihak rumah sakit mengalami kekurangan oksigen, kamar pasien, dan ventilator. Setidaknya sebanyak 7.500 ton oksigen yang diperlukan pihak rumah sakit untuk dapat menangani kasus COVID-19 di India. Akan tetapi, kebutuhan tersebut belum dapat diakomodasi oleh pemerintah maupun pihak rumah sakit. Dilansir dari BBC News pada tanggal 29 April 2021, masifnya penyebaran virus COVID-19 di India tidak berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh India. Hal inilah yang terjadi di New Delhi. Rumah sakit tidak mampu menampung pasien, sementara pasien baru penderita COVID-19 selalu berdatangan. Penderitaan sangat terlihat jelas ketika pasien COVID-19 di India terlantar di sekitar jalanan rumah sakit karena ketidaktersediaan ruangan untuk menampung pasien tersebut. Mahkamah Agung India menyebutkan bahwa India saat ini berada pada level National Emergency Health. Hal ini dikarenakan beberapa pasien meninggal akibat terlantar dan rumah sakit belum mampu menyediakan oksigen yang memadai bagi pasien COVID-19. Hingga saat ini belum dapat ditentukan dengan pasti jumlah korban yang meninggal akibat COVID-19. Hal ini disebabkan banyaknya korban jiwa yang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit, terlebih bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Selain berdasarkan pemaparan tersebut, kami berusaha mengajak teman-teman untuk lebih reflektif terkait isu terkini yang terjadi di India melalui wawancara yang berhasil dilakukan oleh tim IRpedia kepada salah satu warga India yang berasal dari South India, khususnya di Kerala. Dan oleh karenanya, mari kita simak video wawancara tersebut. Hello Shah, good evening from Indonesia. How are you? Hello, I'm doing good. Thank you for asking. But despite the situations of India due to COVID-19 is a bit scary. And how are you? How's the situation over your place? I'm good and everything is well in here. First thing first, I would like to say thank you so much for your time. It's such an honor for me and my friend Rama to have you in this short discussion. Today we're gonna discuss the prominent issue that India is facing right now, which is the pandemic COVID-19. But before that, please introduce yourself first. Hello, myself Shazi. I'm from southern part of India, and I'm in college, freshman. Yeah.
Okay. Sadly, the situations of COVID-19 in India is really sad and really dramatic, tragic for Indian people. The current COVID-19 situation has affected the whole world and has had dramatic impact on India. In India, the death rate is comparatively good, but the recovery rate of infected persons is not, which is leading to a difficult situation in India. Infections are increasing day by day in India. Even the community transmission began only recently. The World Health Organization, WHO, helps developing countries by providing fund medical kits for testing and proper guidance for treatment and safety. In India, the death rates and recovery rate indicates the pandemic is being controlled largely because of preparation done by the government before COVID-19, which more advanced stages. The number of the people who are getting infecting COVID-19 is still increasing. As I said, I'm from the southern part of India, Kerala. The current situations in Kerala, per day we are getting 30,000 actively new cases. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu pandangan narasumber terkait faktor apa saja yang turut menjadi kontribusi lonjakan kasus COVID-19 di India. The main reason, like the pandemic is sweeping through India at a pace that starched scientists. Daily cases numbers have exploded since early March. The government reported 273,810 new infections daily over nationally on 18th of April. High numbers in India have helped drive global cases to daily high of 854,855 in the past week, almost a breaking record set in January. You know, research in India are now trying to point out what is the behind of the unprecedented surge, which could be due to an unfortunate confluence of factors, including the emergence of a particular infectious variant, a rise in unrestricted social interactions, and low vaccine coverage. Unstaggling the cause could be helpful government trying to suppress or prevent similar surges around the world. Selaras dengan pernyataan narasumber, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19 di India. Beberapa di antaranya seperti para pemimpin mengadakan acara besar yang salah satunya dilakukan oleh Presiden Modi sebagai bentuk kampanye menangani demonstrasi pemilu di Kerala dengan melibatkan massa yang ramai. Selain itu, terdapat acara-acara festival keagamaan dan dibukanya ruang publik serta pelonggaran lockdown secara bertahap. Pada 25 Maret, terdeteksi varian baru di India yang disebut dengan double mutant varian atau dikenal dengan Indian varian yang diduga berkontribusi dalam melonjaknya kasus COVID-19 di negara tersebut. Varian baru tersebut memiliki dua mutasi penting, yaitu M484Q mutation yang teridentifikasi pada Brazil and South African variants dan L425R mutation yang teridentifikasi pada kasus di California. Keduanya merupakan mutasi yang membahayakan sebab varian tersebut dapat mengubah bagian spike protein secara signifikan dari virus corona dan dianggap dapat meningkatkan kemampuan spike protein untuk mengikat sel inang manusia. Dalam proses penelitian, hal tersebut dikhawatirkan dapat menghindari antibodi yang dihasilkan oleh vaksin dan infeksi COVID-19 sebelumnya. Menurut Gautam Menon dalam interviewnya dengan Murali Krishnan, menyebutkan bahwa hilangnya antibodi dan varian virus baru memengaruhi lonjakan kasus COVID-19 di India. Masifnya kasus infeksi COVID-19 yang terjadi di India merupakan sebuah tamparan keras bagi komunitas internasional yang memiliki asumsi bahwa COVID-19 dapat hilang dengan sendirinya. Bahkan beberapa masyarakat internasional masih tidak percaya bahwa COVID-19 nyata adanya.
Perlu kita ketahui bersama bahwa India merupakan salah satu produsen vaksin terbesar di dunia. Akan tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan bahwa India mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Padatnya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan kewaspadaan masyarakat akan bahayanya COVID-19 turut berkontribusi terhadap lonjakan kasus COVID-19 di India. Melihat krisis yang semakin memburuk, dunia internasional cukup responsif untuk memberi bantuan kepada India. Salah satu contohnya adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang memberikan bantuan berupa generator oksigen. Inggris berkontribusi dengan mengirimkan 100 ventilator dan 95 oksigen konsentrator. Kemudian Jerman mengirimkan peralatan medis ke India dan berbagai negara lainnya. Bahkan Pakistan juga turut berkontribusi. Tidak hanya itu, Cina juga ikut serta menawarkan bantuan kepada India dalam menangani kasus gelombang kedua COVID-19. Nah teman-teman, berdasarkan respons tersebut, tentu ada sebuah tanda tanya besar di dalam benak kita. Apakah respons yang direpresentasikan melalui bantuan-bantuan tersebut semata-mata didasarkan pada tanggung jawab moral semata? Atau memang terdapat faktor tersembunyi di balik dalih tanggung jawab moral tersebut? Apabila ditelisik kembali, maka terdapat beberapa isu menarik yang dapat ditelusuri lebih lanjut. Salah satunya terkait bantuan yang ditawarkan Cina untuk menangani COVID-19 di India. Hal ini menjadi menarik karena Cina dan India sebenarnya berada di dalam relasi yang tidak harmonis yang disebabkan oleh sengketa wilayah perbatasan. Sengketa wilayah perbatasan antara Cina dan India terjadi di Lembah Galwan. Lembah ini berada di wilayah Kashmir yang merupakan wilayah rawan konflik antara Cina, India, dan Pakistan. Klan sepihak yang dilakukan oleh Cina dan India pada akhirnya membuat relasi kedua negara ini semakin mengalami ketegangan. Akan tetapi, apabila kita mengetahui bahwa India dan Cina berada dalam relasi yang tidak harmonis karena sengketa wilayah di antara kedua negaranya, lantas mengapa Cina ingin membantu India untuk menangani COVID-19? Nah teman-teman, respons yang diberikan Cina terkait kasus COVID-19 di India bisa jadi tidak bersifat murni atau altruistik, melainkan terdapat beberapa aspek fundamental yang menjadi basis aksi Cina untuk menawarkan bantuan kepada India. Lantas, menurut kalian apa sih faktor tersebut? Tolong dijawab di komentar ya teman-teman biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau dari kami, melihat bahwa respons yang diberikan Cina merupakan upaya untuk memaksimalisasikan peluang yang ada. Hah? Peluang? Iya, peluang. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa India dan Cina memiliki relasi yang tidak harmonis akibat sengketa wilayah antara kedua negaranya. Ketidakberdayaan India dalam menghadapi kasus gelombang kedua COVID-19 merupakan sebuah peluang bagi Cina untuk lebih persuasif mendapatkan perhatian India dalam meredakan tensi di antara kedua negara ini. Implikasinya tentu Cina akan lebih mudah menguasai lembaga luar tersebut karena apabila India menerima bantuan dari Cina, hal ini secara implisit akan membuat India lebih lunak terhadap Cina. Akan tetapi per 1 Mei 2021 belum ada tanda-tanda bahwa India akan menerima bantuan dari Cina. Di sisi lain, apa sih peran Amerika Serikat dalam kasus ini? Seperti yang disebutkan bahwa India merupakan produsen utama vaksin COVID-19, tetapi semenjak India mengalami gelombang kedua kasus COVID-19, India belum memiliki vaksin yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai sekutu India memiliki peran penting untuk membantu India melewati masa krisisnya, seperti dengan membantu mengirimkan bahan baku vaksin COVID-19 hingga mengirimkan persediaan vaksin yang dimilikinya. Namun Amerika Serikat malah melakukan tindakan yang berlawanan, yaitu dengan mengembargo pemasukan bahan baku vaksin ke India. Amerika Serikat diketahui memiliki persediaan vaksin yang lebih memadai daripada India, seperti yang dikatakan oleh Jeff L. Smith dari think tank Heritage Foundation bahwa terdapat kurang lebih 70 juta vaksin yang tersedia setelah masyarakat Amerika telah divaksinasi. Ketersediaan vaksin tersebut didukung karena sejak pemerintahan Donald Trump, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memprioritaskan produksi vaksin COVID-19 dan APD guna memerangi pandemi di wilayah domestiknya. Mengacu pada teori realisme yang percaya bahwa power merupakan kunci untuk bertahan atau survive,
Amerika Serikat memiliki tendensi untuk mengamankan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu alih-alih berbagi vaksin kepada India. Hal ini dikarenakan ketiadaan jaminan bahwa negara-negara akan ditopang oleh aktor lain. Atas dasar tersebut, Amerika Serikat cenderung memprioritaskan negaranya terlebih dahulu. Pandemi tampaknya mendorong setiap negara untuk bersifat lebih individualistik dan berusaha mendahulukan keamanan nasionalnya dan juga menomorduakan kepentingan internasional atau kepentingan negara lain. Nah, menurut teman-teman, apa ini indikasi dari memudarnya praktik multilateralisme di dunia internasional? Jangan lupa kasih pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Nah, kita kan sudah membahas mengenai respons berbagai negara terkait kasus COVID-19 di India dan implikasi dari respons tersebut. Lantas dari pemerintah setempat, apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India terkait kasus ini ya? Yuk kita simak pendapat narasumber mengenai hal tersebut. The answer for that would be the Indian government has taken a few necessary steps to control the situation, such as making masks and sanitizer availability and providing free testing and diagnosis. Public awareness and programs of do's and don'ts for COVID-19 are run at public places, but still the situations are a bit deadly. We can't really do it that public. We are making it available for everyone to reach within the people itself by sending messages and sending via television. It's a very good help for people to stay safe at home, and they can watch over these situations through the news. But unfortunately, the medical facilities in India is not enough to provide the patients. We are lacking of the oxygen and bed for the patients, and we are getting lots of help, not just from the government of India, from all over the world. Lonjakan gelombang kedua COVID-19 di India dapat terlihat jelas bahwa dunia saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Tindakan responsif yang diberikan dunia internasional terhadap India merupakan manifestasi dari aksi kolektif untuk membantu India menghadapi krisis tersebut. Akan tetapi kita tetap perlu kritis dan skeptis dalam respon bantuan yang diberikan, mengingat adanya kemungkinan negara untuk menggunakan prinsip nilai moral dalam mengakomodasi kepentingan nasionalnya. Walaupun demikian, terlepas dari intensi berbagai negara dalam merespons pandemi COVID-19 yang terjadi di India, satu hal yang perlu dipahami bahwa multilateralisme merupakan aspek krusial dalam hubungan internasional. Sulit bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup apabila hanya bergantung pada kapabilitas negaranya saja. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi antar negara untuk dapat keluar dari krisis internasional pandemi COVID-19. Mengutip pendapat PBB pada pertemuan HLAB pada tahun lalu yang menyatakan sejatinya no one is safe until everyone is. Terima kasih semuanya udah nonton video RPDIA kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat tentang tema ini, bisa banget taruh komentar kalian di comment section di bawah. Jangan lupa juga ikutan giveaway dari RPDIA, cuma tinggal tulis username Instagram dan sharing pendapat kalian tentang apakah komunitas internasional sudah melakukan hal yang tepat dalam strateginya membantu India. Dan jawaban ini gak ada yang benar dan salah ya teman-teman. Oke, segitu dulu dari aku, Rahma Siva dan Wendy. COVID-19 is real. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. See you in the next video. Bye-bye.